Halo, jumpa lagi bersama kami Bengkel Oplek. Kita akan melanjutkan tutorial instalasi dan setup Retro Charger menggunakan Squid Proxy Server 4.13 dan MikroTik Router OS. Pada sesi tutorial kali ini kita akan melakukan instalasi dan setup Squid Proxy Server. Bisa dibilang tutorial ini adalah tutorial yang paling singkat, paling cepat untuk install Squid ya. Dimana proses untuk configure, make dan make install akan kita bukan lewatin sih sebenarnya, jadi kita persingkat gitu, jadi prosesnya lebih cepat, tidak sampai 5 menit mesin Ubuntu kita udah terinstall dengan Squid Proxy Server. Oke, saya harapkan sih teman-teman ini untuk tutorialnya diikutin terus, karena kalau apabila ada yang terlewati, bisa terlangkah, bisa jadi untuk proses instalasinya akan gagal untuk laptopnya ya. Oke, kita akan lakukan SSH terlebih dahulu ke mesin Ubuntu. Sebelumnya pastikan mesin Ubuntu kita udah on, udah up. Kita tes ping, oke, replay. Kemudian kita lakukan SSH ke mesin Ubuntu kita menggunakan putih, port 22, open. Oke, login menggunakan username yang kita create pada waktu instalasi Ubuntu, password. Oke, ini akan masuk ke user ya, dimana user ini ditandai dengan tanda dolar. Kalau root itu tanda crash atau tanda pagar. Nih, usernya user saya. Oke, kita masuk dulu ke root. Caranya sudo su, masukkan password untuk user itu. Nah, ini udah root nih, tanda pagar. Nah, root. Oke, kita set terlebih dahulu password rootnya, karena pada waktu instalasi password root belum terset. Kita set menggunakan passwd, masukkan password root. Kemudian kita lakukan update dahulu pada mesin Ubuntu. Perintah apt update ini adalah untuk perintah untuk mengupdate repository. Jadi repository dari Ubuntu harus kita update dahulu sebelum kita melakukan apt upgrade. Ketik apt update, enter. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, nah kalau udah begini, kita baru lanjutkan dengan perintah apt upgrade min-y. Min-y ini maksudnya langsung yes gitu ya. Enter. Nah, dia langsung jalan. Proses instalasi, proses upgrade lagi sedang berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Untuk proses update ini tergantung dengan kecepatan koneksi internetnya. Jadi semakin cepat ya semakin cepat selesai juga untuk proses update-nya. Proses update masih berjalan. Kita tunggu sampai selesai proses upgrade-nya. Kita tunggu lagi proses upgrade, sudah hampir selesai. Oke, baik. Proses upgrade, download paket upgrade sudah selesai. Jadi sekarang lagi unpacking, kita tunggu sampai benar-benar selesai.
Baik, proses upgrade telah selesai. Oke, kita lanjutkan dengan sedikit konfigurasi untuk SSH config yang ada di server Ubuntu kita. Take nano tc SSH, sshd config. Cari di bagian permit login, permit root login, ganti dengan yes. Oke, ini sedikit saya jelasin. Ini gunanya supaya kita dapat langsung menggunakan user root ketika melakukan SSH, baik menggunakan putih maupun WinSCP. Jadi tidak perlu melakukan sudo su lagi. Save dengan Ctrl X, yes, enter. Oke, kemudian restart service dari SSH. Baik, kita coba lakukan tes kembali untuk login ke server Ubuntu kita menggunakan WinSCP. Buka WinSCP, klik New Session, New Site, hostname isikan IP-nya, username isikan root, password. Oke, jika mau di save bisa langsung di save, jadi tidak perlu lagi mengetikkan kembali untuk IP address, username berikut passwordnya, langsung bisa save. Oke, dikarenakan saya udah ada konfigurasi login yang tersave, jadi saya tinggal klik ini, kemudian klik login, klik update atau yes. Oke, nah ini langsung masuk dia. Oke, baik. Selanjutnya sedikit tips agar terminal dari Basshell ini lebih bagus, lebih interaktif atau berwarna. Kita bisa melakukan edit pada file bashrc ini. Oke, saya akan mengcopy paste bashrc yang saya punya ini ke dalam server Ubuntu. Paste di bagian paling bawah. Save, close. Kemudian buka kembali putih kita. Sini. Nah, jadi tampilan Basshell-nya lebih bagus, lebih menarik lah. Oke, kita lanjutkan kembali untuk setup squid-nya. Kita masuk ke sini. Next. Oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya untuk instalasi package ini. Baik, selanjutnya kita wicket paketnya squid. Kita tunggu proses download package squid-nya yang udah dikemas supaya proses instalasi atau setup squid-nya lebih singkat. Jadi proses untuk configure, make install dan install menjadi lebih cepat. Baik, kita coba ekstrak file yang telah di-download tadi. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Next. Oke, sekarang kita reboot server. Baik, setelah server di reboot,
login kembali menggunakan WinSCP. Oke. Kemudian buka lagi putih. Nah, sampai di sini ini squidnya udah jalan nih. Kita coba lihat. Oke. Oke. Bukan belum sudah jalan ya, ini udah terinstall istilahnya. Bisa kita cek. Squid. Squid. Oke, ini squidnya udah jalan. Bukan jalan, udah terinstall. Jadi nanti tinggal kita runningkan aja. Tapi untuk tutorial ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di seri tutorial berikutnya. Oke. Salam oprek.